Harapan lama terpecah belah, anak menangis meminta bola. Jangan kamu mudah menyerah, semangat harus selalu menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Kali ini aku mau awali aktivitas pagi hariku dengan membuat sarapan ya teman-teman. Jadi hari ini tuh aku mau buat sarapan minas gitu ya, mie goreng dicampur sama nasi goreng gitu teman-teman. Kira-kira gimana ya sarapan mie goreng campur mie goreng? Pokoknya kalian ikutin aja video aku sampai selesai. Dan pastinya jangan kalian skip-skip agar kalian gak gagal paham. Nah ini aku udah rebus mie goreng gitu ya teman-teman. Jadi aku udah tirisin untuk si mie-nya. Lanjut di sini tuh aku mau tumis untuk si sambelnya. Jadi di videoku yang sebelumnya itu kan aku ada bikin sambel gitu ya teman-teman. Pas aku bikin darmi atau dadar mie gitu ya. Jadi aku tuh kan ada bikin sambel. Nah ini dia sambelnya, aku cemplungin aja ke dalamnya, masih ada sisa gitu ya sambelnya. Lalu untuk bumbu-bumbu dari mie instan ya semuanya juga aku cemplungin. Terus juga aku cemplungin mie-nya. Jadi aku aduk-aduk dulu sampai merata si mie-nya kena bumbu. Baru deh aku cemplungin nasinya gitu ya teman-teman. Pokoknya ini tuh kayak ngasal banget sih bikinnya gitu ya, nggak ada resep khusus gitu. Yang penting ini tuh mateng dan enak dimakan gitu ya. Di sini aku itu langsung aja ya teman-teman untuk diaduk-adukin aja untuk semua bumbu-bumbunya itu dengan nasi dan mie-nya ini. Lalu jangan lupa juga boleh tambahin sayuran. Sayuran itu sedikit banget ya teman-teman. Karena di kulkas itu tuh udah nggak ada sayuran lagi kayak sawi gitu, udah nggak ada gitu ya. Jadinya ya udah aku itu nggak kasih lagi gitu ya, cukup segini aja. Yang penting udah ada aja lah gitu ya kayak warna-warna hijaunya. Jangan lupa buat ditambahin garam, ditambahin roiko dan juga pastinya merica bubuk supaya lebih mantul dan nendang gitu nah hasilnya. Nah, nggak lupa juga dong kalau bikin nasi goreng ditambahin kecap supaya warna itu lebih cantik dan rasanya itu jauh lebih menggugah selera. Di sini tuh aku masakin itu lumayan banyak ya teman-teman, karena aku itu kalau udah menu yang kayak gini biasanya tuh sering banget aku itu bolak-balik ngulang makan teman-teman. Makanya di sini sengaja aku bikin itu rada banyak. Berhubung hari ini tuh Pak suami juga lagi di rumah ya teman-teman, lagi nggak kerja. Jadi hari ini Pak suami tuh libur kerja gitu. Jadinya ini tuh aku sarapan bisa barengan sama Pak suami. Jadi kalau bikin nasi goreng sebanyak ini tuh insya Allah tuh cukup dan habis ya buat kami ya teman-teman. Nah ini tuh udah mateng, aku tuh mau lanjut salin aja langsung ke dalam wadah supaya bisa agak sedikit dingin biar Pak Su itu bisa makan. Karena Pak suami itu tim nasi dingin ya teman-teman, dia itu nggak bisa banget makan kalau misalnya nasinya itu panas. Tapi kalau aku malah suka makan itu dengan nasi panas. Kalau kalian tim nasi dingin atau tim nasi panas boleh ya tulis di kolom komentar. Nah ini dia nih teman-teman, udah mateng aja ya nasi minas aku atau nasi goreng dicampur dengan mie goreng. Masya Allah ini tuh bener-bener menggugah selera. Dimakan pakai kerupuk rasanya itu super endulita. Walaupun di sini nggak pakai telur karena memang stok telur itu udah nggak ada, nggak apa-apa. Dikasih kerupuk kayak gini aja tuh rasanya udah bener-bener endulita. Jangan lupa sarapan ya teman-teman kalau misalnya beraktivitas di pagi hari, karena sarapan jauh lebih indah daripada harapan. Jadi kalau misalnya pagi-pagi tuh bener-bener harus sarapan biar bersemangat beraktivitas. Apalagi kayak aku ya teman-teman, aku tuh bener-bener tidak bisa yang namanya itu beraktivitas kayak cuci mencuci itu sebelum aku itu makan gitu ya. Nah biasanya itu kan aku memang udah rutin ya teman-teman, pagi-pagi tuh kayak rendam pakaian dulu. Lalu aku itu sarapan dulu, nanti dijeda dulu baru aku lanjut nyuci. Karena memang aku tuh nggak sanggup banget nyuci pakaian kalau misalnya belum makan. Takut kembung dan juga nggak terlalu bertenaga gitu teman-teman. Aku tadi ngajakin Pak suami buat sarapan bareng gitu ya, masuk ke kamera, tapi dianya itu nggak mau teman-teman. Jadi ya udahlah ya biar aku sendiri aja. Nah selanjutnya di sini aku juga mau nyuci nih teman-teman. Jadi cucian aku tuh hari ini sebenarnya lumayan banyak gitu ya. Niatnya tadi tuh nggak pengen aku record gitu, tapi rasanya itu kok pengen di record gitu ya. Padahal tadi aku udah kelar buat nyuci sebagian pakaian gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah, masih ada sedikit lagi, ya udah aku masukin ke video aja lah. Lumayan ya buat nambah-nambahin durasi video gitu.
Oh iya, teman-teman, aku juga mau nanya-nanya dong sama kalian gitu ya. Karena ada beberapa orang yang komen di video aku katanya itu biasanya dia itu nyuci pakai mesin cuci, tapi karena ngelihat aku itu nyuci pakaian itu secara manual, dia itu malah jadi ketagihan katanya itu nyuci manual, katanya itu nyuci manual itu lebih irit gitu ya, terus juga pakaiannya lebih bersih gitu. Nah, siapa nih dari kalian yang punya mesin cuci tapi tetap juga nyuci pakai tangan atau nyuci manual seperti aku? Ayo cus kalian itu tulis ya nama kalian di kolom komentar ya teman-teman. Karena memang benar sih teman-teman, menurut aku sih nyuci pakai tangan ini hemat banget deterjen gitu ya. Dan juga memang sih lebih bersih, cuman lebih capek gitu teman-teman. Udah kelar aku tuh nyuci pakaian, lanjut aja dong. Di sini aku itu mau bilas-bilasin pakaian aku ini. Aku tuh sebenarnya enak sih teman-teman nyuci pakaian ini tuh, dia tuh kayak lebih cepat kesat gitu ya. Mungkin karena nyuci kita itu pakai tangan kali ya teman-teman. Jadi dia tuh kayak bener-bener kesat gitu ya. 2 kali bilas kayak gini aja nih udah bener-bener kesat dianya gitu. Cuman kadang sih ada juga sih tipe-tipe pakaian itu tuh yang harus dibilas berulang kali gitu ya teman-teman, baru dia itu kesat. Cuman kalau aku ya teman-teman, kalau misalnya memang 2 kali bilas kayak gini, ini tuh udah bersih gitu ya, aku nggak bilas lagi gitu ya teman-teman, tergantung aja sih keadaan pakaian gitu ya. Aku itu pernah dapat pertanyaan teman-teman dari, penonton gitu ya, dia itu nanya sama aku, "Bunda Twin apa nggak capek gitu ya dalam 1 hari itu harus bikin 2 video, Bunda Twin punya anak kembar gitu ya, kerjaan semua tetap di-handle gitu, apa nggak capek?" Nah, kalau aku sendiri sebenarnya itu nggak yang terlalu gimana ya teman-teman, kalau pas ngerekord itu nggak yang terlalu capek gitu. Karena kan aku ngerekord itu kan sambil aku tuh ngerjain aktivitas aku gitu kan, aktivitas yang memang udah rutin aku lakuin gitu kan. Cuman memang untuk waktu istirahat aku memang jadi lebih berkurang, karena waktu istirahat aku itu aku pakai buat ngedit video dan terkadang buat dubbing. Itu aja sih sebenarnya untuk kekurangannya. Tapi kalau misalnya kayak pas lagi bikin video ini nggak merasa kecapean, cuman memang rada ribet sih teman-teman, karena kan harus mindahin tripod, harus geser-geser tripod, harus bener-bener diperhatiin pencahayaan lah terkadang gitu ya. Itu aja sih yang terkadang tuh bikin repot gitu. Cuman ya namanya itu kita lagi butuh duit, lagi nyari duit, nggak ada ya teman-teman yang namanya nyari duit itu mudah gitu ya. Walaupun kesannya ini tuh kayak cuman bikin video doang, tapi ini tuh bener-bener butuh perjuangan. Mungkin kalau kalian itu seorang YouTuber, pasti kalian tuh tahu dan paham banget lah ya. Misalnya kita itu sebenarnya pas memasak itu hanya membutuhkan waktu setengah jam, tapi pas kita bikin video itu bisa jadi 1,5 jam atau 1 jam gitu ya. Ya karena itu kita itu sibuk kayak geser-geserin kamera lah gitu ya teman-teman. Itu aja sih sebenarnya yang bikin lama gitu. Cuman kalau misalnya kita itu udah terbiasa bikin video, udah kecanduan bikin video gitu ya, itu sebenarnya malah menyenangkan gitu sih kalau menurut aku. Di sini tuh cuacanya nggak yang terlalu cerah-cerah banget ya teman-teman. Semogalah cuacanya ini nggak hujan. Karena aku tuh juga tadi lagi jemur selimut. Aku nggak cuci sih selimutnya karena ngelihat cuaca itu yang kurang mendukung. Jadinya biar tetap enak dipakai, aku jemur aja dulu. Nanti kalau misalnya cuaca itu udah bener-bener bagus, aku bakalan cuci sih selimut ini ya teman-teman. Karena menurut aku ini tuh udah lama juga nggak dicuci gitu ya. Ya walaupun sebenarnya kalau untuk selimut kami tuh jarang banget yang namanya pakai selimut tidur ya, palingan itu pas subuh doang, pas subuh-subuh itu kan dingin. Nah, di situ aja yang pakai selimutnya gitu teman-teman. Cuman tetap aja kalau lama-lama itu nggak dicuci tetap aja ya nggak enak banget buat dipakai gitu ya. Kelar aku jemurin pakaian, lanjut lagi ya Allah berkecimpung di dapur. Masya Allah rasanya itu aku mumet gitu ya teman-teman. Ngelihat kerjaan aku tuh mondar-mandir sana balik ke dapur, ke depan, ke dapur, ke sumur, ke kasur gitu ya. Tapi ya memang seperti ini gitu ya. Jadi harus tetap dinikmati dan dijalani dengan hati yang ikhlas, agar setiap lelah kita itu bisa dibalas pahala dan juga dibalas keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tuh piring yang aku cuci kemarin ya teman-teman, aku itu baru sempat buat masukin ke dalam lemari. Karena memang kalau pas lagi mager ya kayak gini, aku itu mager buat masukin piringnya gitu ya. Tapi kalau pas lagi rajin, aku itu bener-bener langsung gercep gitu buat nyusunin ke dalam lemari piring.
Siapa nih di antara kalian yang rajin nyuci piring tapi suka mager buat nyusun piring ke tempatnya lagi atau ke lemarinya atau ke raknya? Ayo tulis-tulis ya di kolom komentar. Udah kelar aku itu nyusun piring, lanjut lagi aku tuh nyuci piring karena kan tadi pagi aku bikin sarapan, jadi piringnya itu udah kayak numpuk lagi. Nah, aku itu lagi bersemangatnya banget buat nyuci piring. Jadi ya udah aku cuci aja piring aku supaya lebih lega ya, teman-teman. Jadi nanti sore itu pas mau masak itu enak gitu ya. Lihat tumpukan piring gak ada gitu. Jadi bener-bener kayak berasa senang dan mood juga pastinya jadi jauh lebih bagus gitu ya kalau misalnya kita itu nggak ngeliat tumpukan piring kotor. Oh ya teman-teman, di sini juga aku mau sapa-sapa ya kalian semuanya. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih untuk kalian yang udah klik video aku ya, dan untuk kalian yang baru bergabung, aku ucapin selamat datang. Kenalin ya, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan boleh ya teman-teman untuk kalian bantu video aku ini agar lebih berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan nyalain lonceng ya agar kalian gak ketinggalan kalau aku ada video baru. Serta jika berkenan boleh dong teman-teman untuk kalian bantu share seluruh video aku ya ke seluruh sosial media yang kalian punya. Untuk kalian yang udah selalu mendukung dan udah selalu mensupport, aku ucapin terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Oke deh, lanjut lagi ke aktivitas produktifnya ibu rumah tangga di pagi hari. Jadi tadi tuh udah kelar aku tuh buat beberes di dalam rumah lah gitu ya teman-teman. Ceritanya itu kayak piring kotor udah kelar gitu, cucian piring udah kelar, nyapu-nyapu juga nggak yang terlalu karena rumah tuh nggak yang terlalu kotor gitu ya. Jadi halaman aku kan udah lumayan kotor, makanya ya udah di sini aku putusin aja buat aku itu nyapu-nyapu di halaman aku yang lumayan luas ini ya teman-teman. Aku tuh sebenarnya sangat-sangat senang dengan halaman aku yang luas seperti ini tuh, berasa lega gitu ya teman-teman mau memandang. Ada yang nyaranin sama aku katanya Bunda Twin ditanamin di halaman itu bunga yang banyak gitu ya. Nah aku dan Pak suami itu tuh bukan gak suka dengan bunga yang banyak gitu ya. Kami itu lebih suka sih halaman kami itu yang terlihat lebih lega kayak gitu. Cuman sih aku itu memang udah ada niat atau udah ada berencana pengen nanamin pohon-pohon buah gitu teman-teman. Biar kayak kesannya itu lebih hijau sih halaman aku. Tapi nunggu dulu untuk batang sawit yang baru ditumbang kemarin itu agak rada lapuk teman-teman. Aku sih udah ada cicil untuk beli bibitnya itu dua macem, bibit matoa sama lengkeng. Cuman rencana itu pengen beli lagi nanti kalau misalnya ada kayak dapat apa ya uang dari YouTube gitu ya. Aku mau ambil nanti uangnya sedikit buat aku beliin bibit tanaman. Jadi nanti itu tinggal ditanam-tanemin gitu kan, karena dia kan juga butuh proses ya teman-teman buat tanaman-tanaman kayak gitu. Oke deh, balik lagi ke videonya lagi ya teman-teman. Halaman aku itu kalau misalnya dilihat orang mungkin nggak yang terlalu parah gitu kotornya teman-teman ya. Tapi kan apa kayak daun-daun rambutan ini tuh kelihatan banget dia itu banyak ya teman-teman berjatuhan. Itulah ya resiko kalau misalnya punya tanaman di halaman rumah. Cuman aku tuh seneng punya tanaman di halaman rumah karena berasa kayak lebih teduh gitu ya. Ya walaupun keadaan sebenarnya di dalam rumahku itu sangat-sangat panas. Untuk nyapu halaman seperti ini tuh lumayan banyak mengeluarkan keringat ya teman-teman, dan juga lumayan capek kaki. Apalagi aku itu kan kadang itu suka nyeri gitu ya betisnya. Nah kalau udah nyapu halaman, Masya Allah ya itu tuh kaki aku tuh butuh dikasih balsem teman-teman. Cuman tetap aku tuh seneng gitu ngelakuin ini. Karena aku tuh seneng kalau misalnya ngeliat halaman aku tuh udah bersih, udah rapi, hati aku tuh kayak merasa jauh lebih puas gitu. Nah, udah kelar aku itu nyapu, lanjut di sini tuh aku ambil tong sampah yang ada di depan rumah gitu ya. Aku lanjut buat ngeluarin isinya. Di sini aku tuh mau bakar aja sampah-sampah ini sekalian biar kayak lebih apa ya, kayak lebih afdol aja lah ya teman-teman. Habis disapu, langsung sampahnya itu dibersihkan gitu, langsung dibakar kayak gini ya. Aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman untuk kalian yang udah ngikutin video aku sampai di detik ini. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil. Semoga video aku ini tuh bisa bermanfaat, menginspirasi serta memotivasi kalian semua ya. Alhamdulillah untuk halaman aku ini tuh udah bersih. Masya Allah rasanya itu lega banget. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton ya teman-teman. Semoga kalian selalu suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.